Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisida Desi Restiani dari STIMIK IMSA Semarang. Nah, di sini saya akan menjabarkan makalah tentang sistem operasi storage. Yang pertama, saat ini banyak sekali website media penyimpanan online yang populer dan mudah bagi digunakan untuk menyimpan dan berbagai file di internet. Sebagai berikut, itu adalah contoh, misalkan website media penyimpanan online gratis untuk mengupload dan untuk menyimpan film, video, musik, MP3, dan untuk menyimpan dokumen, gambar, file zip, dan banyak lagi. Link dengan berbagai file sederhana dapat mentransfer file atau folder melalui email dan pesan instan atau melalui post di blog, forum, di jaring sosial, Facebook, akun Google, dan Twitter, dan masih banyak lagi. Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah seperti yang saya sebutkan tadi, di sini saya akan membahas tentang apa sih itu storage, apa kelebihan dan manfaat storage, dan apa saja storage itu. Tujuannya itu untuk penulis ingin mengetahui arti dari storage. Yang kedua, itu penulis ingin mengetahui seperti apa kelebihan dari storage ini. Yang ketiga, penulis ingin mengetahui seperti apa saja storage itu. Yang pertama itu pengertian storage. Storage adalah teknologi yang memungkinkan orang untuk menyimpan data mereka di internet dengan kecepatan broadband menjadi lebih cepat dan harga bandwidth yang menjatuhkan setiap tahun lebih banyak orang yang tertarik untuk membeli penyimpanan data itu secara online. Nah, keuntungan lain dari penyimpanan data online itu adalah bahwa hal itu mudah untuk memperluas. Setiap kali Anda mencapai batas kapasitas maksimum, Anda hanya dapat memilih ruang tambahan untuk penyimpanan. Nah, tidak perlu bagi Anda untuk membeli dan menginstal perangkat keras penyimpanan tambahan yang lain. Jika pengguna mencari ruang penyimpanan untuk beberapa non-data sensitif, maka penyimpanan online dasar adalah salah satu yang ideal. Di sisi lain, untuk data yang sensitif, keamanan tambahan mungkin diperlukan seperti enkripsi data atau dua faktor autentifikasi. Ya, dalam kasus tersebut, vendor online biasanya menggunakan teknologi enkripsi yang kuat untuk penyimpanan data penggunaan. Untuk penyimpanan data pengguna itu secara aman dan aman selama transmisi melalui internet. Nah, saat ini ada beberapa vendor yang menawarkan fasilitas online penyimpanan data. Umumnya, data online storage vendor fitur solusi sepenuhnya dikelola dan aman dengan 24/7 dukungan teknis monitoring. Selanjutnya, hampir semua layanan data internet penyimpanan aman dan dilindungi sandi. Kelebihan dari storage. Dengan penyimpanan data secara online, pengguna dapat mengakses data dari lokasi manapun dengan koneksi komputer di internet. Nah, keuntungan lain untuk mencatat penyimpanan data online adalah dengan menggunakan backup data. Komputer biasanya itu kan rentan terhadap crash hard drive atau serangan virus. Nah, oleh karena itu, mengambil backup data yang sering akan menjadi cara yang aman untuk melindungi data Anda dari tersesat selamanya. Namun, perlu diingat bahwa data cadangan harus disimpan di beberapa tempat lain selain komputer yang sama atau lokasi fisik yang sama. Nah, untuk melakukannya, tidak ada yang lebih baik daripada pilihan penyimpanan data online. Kekurangan storage. Kekurangan storage itu antara lain adalah gangguan pada saat mengakses data, entah itu disebabkan karena koneksi yang bermasalah atau server yang sedang down.
pengeluaran pun bertambah karena kita harus terhubung dengan internet untuk menggunakannya. Kecuali ada yang menyediakan jasa akses internet gratis atau wifi gitu. Manfaat dari storage ini untuk menyediakan antar cabang akses file dan berbagi memungkinkan organisasi untuk memusatkan semua server file pada satu lokasi. Dan untuk membasmi kebutuhan untuk beberapa file server dan persyaratan administrasi kemudian, atau backup untuk semua desktop, server, dan pengguna terutama notebook. Di sini ada populer penyimpanan media online. Storage itu yang pertama ada Mozi, yang kedua ada Dropbox, yang ketiga ada Boxnet, yang keempat ada Google Doc, yang kelima ada Adobe Acrobat Online Storage, yang keenam ada Microsoft SkyDrive, yang ketujuh ada Google Drive. Yang pertama ini contohnya Mozi ya. Mozi itu didirikan pada tahun 2005 dan merupakan layanan backup online populer yang sangat baik di kalangan konsumen dan bisnis. Mozi ini saat ini tuh menawarkan dua produk backup. Yang pertama Mozi Home, yang kedua Mozi Pro, yang dimaksudkan untuk penggunaan kantor. Pengguna Mozi penting termasuk Palmer Amerika di Nashville dan University of San Francisco. Mozi Home saat ini itu kompatibel dengan Windows 7, 2000, XP, dan Vista serta macOS X 10.4 dan di atas. Mozi Pro itu melangkah lebih jauh dengan menambahkan kompatibilitas dengan Windows 2008, 2003, dan 2000. Yang kedua ada Dropbox. Dropbox itu merupakan online media storage yang secara otomatis terintegrasi dengan komputer kita. Artinya ketika kita menyimpan file seperti teks dokumen, spreadsheet, musik, video, dan foto dengan menguploadnya ke Dropbox, file tersebut secara otomatis tersimpan juga di komputer user, smartphone, dan Dropbox website. Selain itu, Dropbox juga menyediakan fasilitas folder sharing. Untuk versi yang free, Dropbox itu mengalokasikan kapasitas media penyimpanan sebesar 2 GB. Namun, user itu juga bisa menambahkan kapasitasnya dengan melakukan registrasi yang berbayar. Untuk versi yang berbayar, Dropbox menyediakan pilihan kapasitas itu sebesar 50 GB, 100 GB, 1000 GB, sesuai dengan harga yang ditawarkan. Yang ketiga ada Boxnet. Boxnet itu merupakan media storage online yang tidak terintegrasi dengan komputer kita, tetapi untuk akun yang bersifat free, Boxnet menyediakan kapasitas 5 GB. Sebelum Anda menggunakannya, Anda perlu melakukan pendaftaran dulu dengan mengunjungi alamat www.box.com. Setelah informasi data diri Anda terisi, akan muncul email pemberitahuan. Agar Anda melakukan verifikasi akun, bila proses sudah selesai, artinya Boxnet siap untuk digunakan. Yang keempat, ada Google Doc. Google Doc itu mungkin sudah beberapa orang banyak yang tahu ya mengenai Google Doc. Ini adalah layanan pengolah kata, presentasi, formulir, dan penyimpanan data berbasis web gratis dari Google. Untuk layanan ini, Google memberikan kuota sebesar 1 GB untuk diakses secara free. Cuma 1 GB. File yang dapat diekspor itu biasanya dalam bentuk HTML, open dokumen, terus PDF, RTF, plain text, dan Microsoft Word.
melalui Google Doc. Anda juga dapat melakukan document sharing dengan adanya fitur si revision history. Selain itu juga ada translate dokumen dan Keydocs Drive. Yang kelima ada Adobe Acrobat Online Storage. Nah, Adobe Acrobat ini sebagai aplikasi untuk mengakses dokumen PDF hadir dengan layanan baru berbasis cloud. Layanan ini biasanya menyediakan kapasitas sebesar 5 GB untuk pengguna free. Yang keenam ada Microsoft SkyDrive. Keunggulan dari SkyDrive ini dibandingkan media storage yang lain adalah menyediakan kapasitas hingga 25 GB secara gratis. Selain itu, jika ini merupakan user Hotmail, saat ada attachment di Hotmail, free attachment tersebut dapat langsung disimpan di SkyDrive. SkyDrive juga menyediakan 4 belah aplikasi web dokumen. Yang pertama, Office Web Application, diantaranya Word Application, Excel Web Application, PowerPoint, dan OneNote. Keempat aplikasi tersebut sudah cukup familiar dengan yang kerap menggunakan Microsoft Office sebagai tambahannya. Tidak harus menggunakan browser bawaan Microsoft seperti EA, dapat menggunakan browser yang mendukung HTML5 seperti Firefox dan Google Chrome. Yang terakhir itu ada Google Drive ya. Kalau untuk Google Drive mungkin sebagian udah ada yang tahu. Itu Google Drive itu terinspirasi dan pengembangan dari Google Docs. Sebuah layanan yang memungkinkan kita untuk menyimpan secara online berkas dokumen, spreadsheet, presentasi. Kita juga bisa menyimpannya secara online. Google Drive itu secara resmi diluncurkan pada 24 April 2012. Jika Anda sudah memiliki salah satu akun Google, maka otomatis kita juga memiliki layanan Drive. Langsung mendapatkan ruang penyimpanan sebesar 5 GB secara cuma-cuma. Nah, itu dia. Untuk penutupnya, online storage adalah layanan penyimpanan data secara online yang bisa kita manfaatkan untuk penyimpanan backup file pribadi, backup untuk device portable seperti iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Windows Mobile, 9 device, dan masih banyak lagi. Nah, dengan online storage pula, kita bisa mengakses data kita dari seluruh dunia secara real time dimanapun kita berada. Kita juga bisa mensinkronkan device portable, mengakses semua backup kita, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Intinya dengan online storage kita bisa mengakses data kita kapanpun dan dimanapun dan dari device apapun. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.